Oke, baik. Selamat sore ya, puji Tuhan teman-teman. Jadi pada sore ini kita akan melanjutkan mengenai pembacaan buku kita. Ya, saya rasa juga mungkin karena waktu ya, kita tidak semua bisa bergabung. Saya mungkin akan menjelaskan pada porsi hari ini ya, yaitu mengenai hidup perasaan gembira mudah berubah. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai baca, saya ajak doa ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah yang setia. Hati kami dalam membahas buku ini boleh menjadi satu dorongan bagi kami, supaya kami boleh mengenal dan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi manusia dan memberikan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Jadi kita akan baca sama-sama nanti. Juga adminnya akan kirimkan porsi hari ini. Tapi oleh karena itu saya akan bahas dulu untuk menjadi bimbingan kita dalam membaca nanti. Baik. Oke. Ya, harusnya sudah terlihat ya. Nah, jadi teman-teman, kita lihat sore ini kita membahas mengenai perasaan gembira mudah berubah yang dilanjutkan oleh pembacaan kemarin, yaitu hidup yang naik turun dan hidup yang stabil. Nah, teman-teman, pada saat kemarin yang kita bahas mengenai ini adalah memang kehidupan manusia itu tidak selamanya bagus ya, maksudnya tidak selamanya baik. Namun ada orang yang mau mengalami, aku mau dong naik turun hidupnya supaya aku bisa sadar nih aku di bawah, aku di atas. Nah, tapi teman-teman, dalam penghidupan kita seharusnya adalah apa? Penghidupan yang terus bukan hanya stabil dan juga bukan hanya naik turun, tapi perlu apa? Sukacita di dalam Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini kemarin bahwa Allah menyelamatkan kita dari kehidupan perasaan ya, dan memimpin kita masuk ke dunia hidup oleh iman, sehingga kita mengenal apakah pengalaman rohani yang sejati itu. Teman-teman sekalian, kita kemarin juga sudah baca ya secara pribadi. Kita melihat di sini perkara yang penting adalah hari ini banyak orang Kristen hidup ya sekedar hanya untuk dipenuhi saja kebutuhannya atau keperluannya, tapi tidak melihat apakah Allah memerlukan. Nah, teman-teman, semoga kita sebagai orang-orang muda juga dikuatkan dan diterangi mengenai firman ini ya. Katakan bahwa kita harus menggabungkan sejumlah keadaan orang-orang Kristen, melihat dan meneliti keadaan itu, kemudian baru dapat mengambil satu prinsip umum ya. Jadi sekarang kita lihat bahwa apa sih sebenarnya orang Kristen itu? Orang Kristen adalah orang yang hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kelihatan. Jadi misalnya ada sekelompok orang yang misalnya kaum sel atau komunitas, kok bisa rame, kok bisa bagus? Ya, kita tahu bahwa yang kita tuju harusnya adalah Kristus. Jadi mau rame, mau sedikit, ya kita harus melihat kepada Tuhan begitu. Nah, jadi sore hari ini juga yang kita membaca mengenai perasaan gembira mudah berubah ini, kita melihat adalah satu perkara. Di sini dibilang ya bahwa kita lihat sama-sama nih, kehidupan orang Kristen dimulai sejak ia beroleh selamat. Karena itu kalau kita melihat haruslah dimulai dari waktu itu. Nah, ketika kita beroleh selamat atau dilahirkan kembali atau dibaptis, that's it, itu mulainya, start gitu ya. Nah, lalu apa? Kita lihat lagi. Nih, ada orang yang kegembiranya datang bertahan sampai beberapa bulan setelah ia beroleh selamat. Tapi setelah itu, meskipun pembacaan Alkitab, doa dan pendekatannya kepada Allah tidak berkurang, tapi dia merasakan bahwa kegembiranya tidak selimpah sewaktu dia baru beroleh selamat. Nah, ini perlu menjadi pertanyaan. Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa? Nah, hari ini kita sebagai orang Kristen juga perlu menyadari, yaitu bahwa apa? Bahwa kehidupan kita ya adalah kehidupan yang apa? Selalu memandang pada Tuhan. Memang meskipun kita merasa kadang sudah tidak gembira, sudah tidak sukacita, tapi apa? Kita perlu membaca ini tiap hari. Ada satu hamba Tuhan pernah berkata, ya memang kehidupan orang Kristen ini kita hidup dalam dunia. Ya, kita nggak tahu bagaimana nanti dan kelak. Tapi apa yang membuat kuat, apa yang membuat bisa bertahan, yaitu adalah firman Tuhan sendiri. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Di sini dibilang bahwa setelah beberapa waktu tak mengapa tidak saja
nggak tahu kenapa ya, tidak mempunyai perasaan gembira, malah timbul perasaan sedih dan kesal. Wah, bayangkan ya, kita sebagai orang muda ya, terutama di dalam perkuliahan, mungkin kita menghadapi keluarga, menghadapi tugas ya, kita merasa jenuh, bosen, geram gitu ya, kok capek, kok ini. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bahwa itu adalah dosa. Dosa dimulai ketika apa? Manusia tidak percaya pada Allah. Dan itu adalah dosa yang terbesar. Jadi tadi kita lihat ya bahwa memang hari ini dalam firman Tuhan, katakan 1 Petrus 5 ayat 7, ya, kita harus apa? Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Teman-teman sekalian, memang keadaan manusia tidak bisa diprediksi. Hari ini kita bisa senang, besok bisa sedih, besok bisa marah. Oh teman-teman, maka apa nih yang perlu kita lakukan adalah kita setia. Nah, di sini dibilangnya bahwa tidak lama kemudian ya, kembali terasa kering. Memang pernah kita merasa senang, wah hari Senin ini saya sukacita sekali, saya berjumpa dengan firman Tuhan ya. Tapi ketika besok baca firman Tuhan, kita ini bisa saja nggak senang, bahkan menjadi tawar, kering, gitu. Nah teman-teman, oleh karena itu apa? Kita perlu yaitu seperti orang yang mungkin berhenti dulu, rehat. Ya, kita rehat. Misalnya kita sudah sibuk sekian lama, ya. Kita sibuk belajar, sibuk ngurusin keluarga, sibuk apapun itu, kita harus berhenti, rest. Berhenti apa? Di dalam Tuhan. Sama seperti Maria, ya. Maria dia duduk di kaki Tuhan. Dia berhenti sebentar dengan sejenak, dia nikmati persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita ingin apa? Oh, hosana, yang mulia nama Tuhan. Ingin tiap hari segar, ingin tiap hari sukacita. Tapi apa? Kita perlu melihat satu situasi lagi, yaitu apa? Ketika kita turun atau beristirahat, jangan beristirahat di tempat yang lain. Kadang-kala kita beristirahat di tempat kesenangan kita, di hobi kita, ya, di hal-hal yang bisa membuat kita rasanya tidak bosan begitu. Tapi nyatanya membuat apa? Kita jauh dari Allah. Nah, maka kita perlu berhenti, turun di tempat yang tepat, yaitu firman Tuhan, berdoa, memuji, ya. Jadi sekali lagi apa? Kita perlu dengan sederhana memiliki satu perasaan, yaitu diri Tuhan dimuliakan di atas kita, melalui kita tidak hidup berdasarkan perasaan atau karena situasi, tapi karena Tuhan ada di dalam kita. Nah, di sini ada perkataan yang baik dibilang bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam membaca kitab, berdoa dan bersaksi kepada orang lain. Ya. Artinya apa berhati-hati di sini? Berhati-hati jangan sampai kita jatuh ke dalam apa? Diri sendiri. Tapi perlu di dalam Allah. Jadi demikian ya pembacaan kita, nanti teman-teman saya akan share kepada admin akan share. Semoga Tuhan merahmati kita, semoga Tuhan menguatkan kita. Oleh karena itu, biarlah sore hari ini sesibuk apapun yang kita kerjakan, ya semoga Tuhan menjadi pemimpin. Ya, Dia adalah Gembala Agung kita. Dia tahu kelemahan, Dia tahu apa yang kita rasakan. Amin, teman-teman, tetap semangat. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita jumpa lagi malam. Ya. Tuhan berkati. Izinkan saya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembacaan yang kami lihat, boleh membawa kami semakin sadar. Kami tidak boleh hidup berdasarkan perasaan kami sendiri, tapi kami perlu hati-hati, yaitu kami terus melihat kepada Kristus. Tuhan, dapatkanlah teman-teman, juga kami semua, supaya kami boleh semakin bertumbuh dalam iman, mengasihi kebenaran, juga boleh hidup berdasarkan Allah. Terima kasih Tuhan, katilah mungkin ada teman-teman yang mungkin sibuk, banyak pekerjaan, semua jadi 2 kali lipat karena online ini, tapi kami berharap dan bersujud padamu, tambahkanlah kepada kami iman. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai jumpa. Thank you.